Shalom. Saya ucapkan selamat sore untuk kita semua yang sudah ada. Kalau di luar cerah, ini satu anugerah. Dan kalau kita hidup sampai dengan saat ini juga adalah satu anugerah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Kita mau sore hari ini fokus kepada Tuhan. Kita mau berikan hati kita, karena Dia Bapa yang baik buat kita. Tidak ada hal yang lain bisa kita lakukan selain kita bersyukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Bahwa kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau Bapa yang baik buat kami. Sampai dengan detik ini Kau beri kesempatan kami hidup. Sebab Engkau Bapa yang setia. Katakan Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, karena Dia harapan kita. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Ucapkan terima kasih, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kita bisa membalas? Amin. Biarlah kami bawa segenap hidup kami menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Ungkapan syukur kita selagi kita masih punya waktu.
ungkapkan dari hati kita. Karena terlalu baik Kau buat kami ya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur dengan apa dan ku balas segala kebaikan-Mu. Biar segenap hati menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku sekali lagi katakan, dengan apa kami bisa membalas kebaikan-Mu? Dengan apa kan ku balas? Beri kesempatan buat kami membawa hati kami Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Untuk selamanya Tuhan, kami sembahkan. Terima kasih Tuhan. Bawa kami ya Bapa, meninggikan Engkau Tuhan, untuk selamanya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat bagi Engkau. Biar yang bernafas menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau baik ya Tuhan. Tidak ada yang bisa kami berikan selain pujian kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kalau kami masih punya waktu di hadapan-Mu, kami mau gunakan itu untuk memuji-muji Engkau ya Tuhan. Ya Allah, ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami bersyukur kami punya waktu. Kami tidak tahu ya Tuhan, sampai kapan batas waktu kami. Tapi satu yang kami tahu, kalau kami masih Kau berikan kesempatan, biarlah kami tidak menyia-nyiakan waktu itu ya Bapa. Kami mau mencari Engkau, kami mau mempersembahkan tubuh kami, jiwa kami, hati kami hanya kepadamu ya Bapa. Karena kami tahu pada siapa kami harus menyembah dan bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Kami bersyukur untuk sore hari ini. Kami akan memuji-muji nama-Mu. Kami akan tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Kau bertata di atas pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang siap memuji Tuhan katakan, amin. Berikan sorak-sorai dulu buat Tuhan kita. Amin. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dan biarlah segala yang bernafas boleh menyembah Dia, meninggikan nama Tuhan. Amin. Mari kita pakai kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Berikan tepuk tangan kita bersama-sama untuk Tuhan. Ajarku berdiam, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hati-Mu. Inilah rinduku, biarlah hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Biar nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Nikmati pujian ini, dan biarlah kita mempersembahkan hidup kita hanya bagi Dia. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti, untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hati-Mu. Inilah rinduku, biarlah hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Katakan hidupku ini Tuhan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Amin. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Cuma Tuhan katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Naikkan pujian ini sebagai satu janji kita. Amin. Akan kebaikan-Mu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Amin Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Sekali lagi katakan, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku. Seberapa kita mengagumi kebaikan Tuhan.
hidupku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat di hatimu, ajarku berdiam dekat di hatimu. Kalau dikatakan ajarku berdiam dekat di hatimu. Amin. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Iya, dialah segenap hidup kita hanya untuk Tuhan, dan itu bukan hanya dari mulut kita, tapi biarlah itu ucapan yang dari hati. Amin. Kita mau berikan hati kita untuk boleh dibentuk. Kita mau siapkan hati untuk firman Tuhan. Kita nyatakan, ini aku ya Tuhan sebagai bejanamu. Bentuklah seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilikiku. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Amin. Menggenapi firman-Mu, Oh Yesusku, jadikanku alat yang indah di mata-Mu, bejana yang sempurna seperti-Mu. Amin. Biarlah kita berikan hati kita sore ini hanya kepada Dia dan hanya untuk tujuannya. Amin. Hanya kepadamu ku bawa seluruh kehidupanku sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepadamu. Karena kasih-Mu Kau memilikiku. Dia memilih kita. Kini ku datang kepadamu, penuhi panggilan-Mu. Katakan, ini aku bejana-Mu, bentuklah sesuai kehendak-Mu. Ku
doa kami Tuhan, kerinduan kami. Kami rindu supaya hidup kami menjadi berjana yang mempermuliakan nama Tuhan. Pakai hidup kami, urapi kami dengan kuasa-Mu, tuntun bimbing kami, supaya lewat hidup kami Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan sudah ada di tengah kami, menguasai setiap kami, kuasai pikiran, hati dan seluruh indera kami. Biar pemberitaan firman hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, Amin. mengubah hidup kami, dan Tuhan dipermuliakan. Amin. Terima kasih Bapa, berbicaralah bagi kami semua. Kami siap mendengarkannya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat sore. Sehat pastinya kalau kita bisa ada di sini hari ini ya. Kita sudah berjuang dengan sakit yang ada jemaat yang telepon saya bilang, saya ini sebenarnya sakit apa ya? Saya bilang, enggak waras tapi juga enggak sehat. Saya bilang tenang, banyak temannya. Saya bilang begitu. Oke, kita bisa ada di rumah Tuhan hari ini, anugerah Tuhan buat kita. Kita langsung saja, saya mau ngajak Bapak Ibu untuk membaca kitab Roma pasal 12. Ini tema persembahan hidup sudah dibicarakan dari tadi pagi, siang, dan sekarang sore lagi. 12 ayat 1 sampai 8 kita baca saja bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu untuk melayani, baik kita melayani. Jika karunia itu untuk mengajar, baiklah ia mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, baiklah ia melakukannya dengan sukacita. Amin. Kita langsung kepada PowerPoint-nya, tolong aja. Persembahan hidup. Saudara, pernahkah melihat seseorang, siapapun kita, mengabdikan diri atau memberi diri secara all out, artinya segenap tenaga, jiwa, semuanya untuk orang tertentu? Saudara pernah lihat begitu?
Ada orang yang begitu memberikan hidupnya ya, sedemikian rupa untuk seorang, kan begitu ya. Nah, seandainya itu saudara, kira-kira karena alasan apa yang membuat saudara bisa seperti itu? Bisa memberikan segalanya, semuanya, waktunya, tenaganya ini untuk seseorang. Kira-kira kenapa? Kalau itu terjadi dalam hidup saudara, saudara bisa melakukan itu karena apa? Coba. Cinta. Oh iya, bisa karena cinta, karena saudara mencintai seseorang maka lakukan semuanya. Kalau itu bukan orang dekat, ada maunya. Yang lainnya lagi bisa juga apa? Kasih. Ya bisa lagi. Yang lainnya lagi. Hutang budi? Betul? Hutang budi ya. Biasanya karena orang itu telah melakukan banyak sekali buat seseorang sehingga aduh, hutang budi aku, kan begitu. Betul ya? Ya, tadi itu enggak salah sebenarnya karena cinta, karena ini. Tapi saya mau membahas yang tentang ini. Ada orang yang memberikan hidupnya karena aduh, orang tersebut terhadap dia saya merasa hutang karena banyak hal yang dilakukan. Begitu saudara. Nah, Paulus berbicara Roma 12 ini seperti itu. Karena itu ayatnya dimulai dengan karena itu. Saudara, sekali lagi Alkitab yang asli itu enggak pakai bagian-bagian seperti ini. Itu lembaga Alkitab itu untuk memudahkan ya, membuat bagian-bagian ya, termasuk Alkitab yang sudah diterjemahkan, Alkitab bahasa Inggris, Holy Bible dan lain sebagainya. Tapi maksudnya yang kuno dulu itu enggak ini. Jadi ketika bilang karena itu akibat dari sebelumnya. Nah saudara, dalam Roma pasal 1 sampai 11 Paulus menerangkan begitu jelas bagaimana orang-orang itu, orang percaya hidup oleh kemurahan Allah. Karena apa? Dulu mereka orang-orang yang berdosa, yang ada di bawah murka Allah. Alkitab katakan upah dosa adalah maut. Oleh anugerahnya di dalam Kristus Allah membenarkan baik orang-orang di Roma juga kita gitu. Dosa akhirnya tidak lagi berkuasa dan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup orang-orang percaya itu. Dari ayat 9 sampai 11 berkata bahwa kita orang-orang itu, orang Roma itu orang-orang bukan Yahudi. Itu cabang, dikatakan cabang liar yang dicangkokkan pada pokok hidup, pokok zaitun dan hidup juga dari kehidupan itu. Saudara tahu cangkokan kan? Ini pohon aslinya gitu ya. Lalu ditempel, itu dicangkokkan. Dan Paulus berkata kamu ini cabang liar mestinya. Tapi ditaruh di pohon zaitun yang hidup, yang bisa memberikan kehidupan. Yaitu Kristus, itu pakai perumpamaan. Nah, dengan alasan itu tadi saudara, Roma 1:11, maka Paulus berkata karena itu. Karena hal-hal yang sudah dikerjakan kepada kita oleh Kristus, mempertimbangkan semuanya tadi itu, maka Paulus berkata, apakah berlebihan kalau saya meminta, mengatakan kepadamu persembahkan tubuhmu kepada Allah? Berlebihankah? Tidak saudara, karena dikatakan ada banyak hal yang dikerjakan Kristus bagi kita. Nah saudara, dalam Roma 8 ayat 13 itu ada ayat berkata, jikalau Allah di pihak kita,
Dalam terjemahan lain tuh dikatakan begini, jikalau Allah adalah untuk kita, artinya Allah sudah memberi dirinya untuk kita. Saya merenungkan tadi pagi, khotbah tadi pagi Pak Gembala jelaskan manusia itu diciptakan Tuhan oleh tangannya Allah. Berbeda ya. Lalu dibentuk sesuai rupa dan gambar Allah. Dihembuskan nafas Allah supaya hidup. Saya lihat begini saudara, betapa bernilainya saudara. Ketika Daud mengungkapkan betapakah kejadianku dahsyat dan ajaib, Allah menenun aku ketika di dalam kandungan ibuku, itu ya saudara. Saya membayangkan, wow, ketika Tuhan sudah menciptakan saudara begitu berharga dengan nilai itu. Oleh sebab itu, ketika manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberi hidupnya, mengorbankan. Paulus berkata dengan darah yang mahal yang tidak ternilai. Karena apa? Karena manusia ini begitu bernilai di depan Tuhan. Betapa berharganya saudara. Saudara, kalau kita ngerti ini loh, kita nggak perlu mencari penghargaan diri ya dengan hal-hal yang ditawarkan. Saudara, bukan nggak boleh misalnya berhias supaya cantik kan, lebih cantik. Tapi kalau saudara menaruh diri, saudara merasa berharga. Kalau misalnya hidungku kalau lebih mancung aku baru merasa bernilai, berharga. Kalau wajahku ini ada kurang-kurang sedikit, rasanya kok kayak nggak kurang berharga. Saudara lupa diciptakan oleh tangan Allah. Saudara tidak bernilai karena aksesoris. Saudara, dengan hal-hal yang ditaruh di dalam hidup kita. Tapi kita memang sudah berharga, bernilai karena kita diciptakan oleh Tuhan demikian mulia. Jadi kalau saudara melihat nilai diri saudara, jangan apa yang dilihat orang. Apa yang dilabelkan kan begitu ya. Tapi memang ini loh, aku mau dijadikan apa saja, aku mau dalam kondisi apa ya, ini sudah saudara luar biasa saudara itu di hadapan Tuhan. Tuhan itu membuat saudara berharga, bernilai. Sebab itu ada seorang penulis berkata, seandainya di dunia ini cuma satu orang ini yang berdosa, maka Tuhan sudah mati di atas salib untuk ini. Berharganya saya saudara. Sehingga saya gak perlu cari penghargaan dengan segala sesuatu yang fana. Sekali lagi saya bukan anti saudara, perlu dandan, perlu merawat diri dengan baik kan. Dengan segala hal. Ya kecuali orang yang jalan di pinggir sambil ketawa-ketawa itu pakai camping-camping, no problem kan gitu. Tapi kita diberi itu kan oleh kesempatan oleh Tuhan untuk pakai burung bunga bakung saja didandanin kan begitu saudara ya. Kembali lagi bahwa Allah sudah memberikan hidupnya untuk kita karena begitu bernilainya kita. Lalu persembahan hidup itu sebenarnya apa sih yang dimaksudkan itu? Yang pertama, persembahan yang hidup. Berarti kan ada persembahan yang tidak hidup. Paulus berkata, berikanlah dirimu sebagai persembahan yang hidup, saudara. Persembahan yang hidup, yang kudus,
hidup yang sudah dihidupkan karena dikuduskan oleh darah Kristus. Artinya itu kehidupan di dalam Kristus. Saudara, kalau ingat dalam kitab Kejadian, kita sudah mati karena dosa. Kita berkata pada waktu kamu memakan buah ini kamu mati. Kita bilang, loh saya masih hidup, manusia masih hidup, masih bisa berjalan. Tapi di hadapan Tuhan, saudara dan saya itu sudah sedang akan mati. Dan Paulus berkata, upah dosa itu adalah maut. Nah, kita sudah mati di hadapan Allah pada waktu itu. Dan sebagai keturunan Adam mewarisi darah itu, kita juga mati di hadapan Allah. Tapi Alkitab berkata melalui kematian dan kebangkitan Kristus, kita mulai hidup. Hidup untuk Allah lagi. Dulu kan sudah jatuh di dalam dosa dan Alkitab berkata itu kita bukan milik kita lagi, begitu kan? Kita dikuasai oleh dosa dan dikendalikan olehnya. Jadi kehidupan yang dikatakan persembahan hidup itu seperti itu yang Tuhan mau kita berikan, yaitu orang-orang. Artinya kalau saudara mau beri persembahan hidup, tidak ada jalan lain kecuali saudara menerima Yesus. Memberikan diri untuk diperdamaikan lewat darahnya, lewat pengampunan dosa. Selalu saya katakan, apa yang membedakan kita dengan yang lainnya? Yang memperkenalkan pengampunan dosa lewat pengorbanan Kristus, itu cuman kita. Dan itu jalan yang sudah diberikan Allah dan bukan oleh cara-cara manusia. Allah sudah memberikan itu. Sejak manusia jatuh dalam dosa, Kejadian 3:16. Aku akan membuat permusuhan antara engkau dengan keturunan wanita ini. Itu Allah berkata bahwa suatu saat akan ada keturunan perempuan yang akan mengalahkan kuasa setan, kuasa dosa dan kuasa maut itu. Jadi kehidupan, hidup yang kudus itu adalah hidup yang dipersembahkan. Jadi ketika saudara menjadi orang percaya, menerima keselamatan, menerima pengampunan, menerima karya pendamaian lewat Kristus itu saudara hidup. Hidup di hadapan Allah. Menurut penilaian Allah itu saudara baru hidup. Nah, persembahkanlah persembahan yang hidup itu. Jadi kalau saudara mau, sekali lagi, kalau saudara mau mempersembahkan persembahan hidup, beri dirimu diperdamaikan. Alkitab berkata begitu, Paulus. Beri dirimu diperdamaikan dengan Allah. Yesaya bilang yang menjadi pemisah antara Allah dan manusia itu dosa. Sebab itu Allah datang menyelesaikan itu. Dosa itu diselesaikan di atas kayu salib. Sejak itu saudara menjadi orang-orang yang hidup, orang-orang yang dibenarkan, dikuduskan oleh Allah, sehingga kita disebut orang-orang kudus. Yang kedua, persembahan hidup yaitu persembahan tubuh. Tadi kita baca
Paulus berkata, kalau kamu punya karunia untuk menasihati, nasihatilah orang. Kalau kamu bisa memimpin, memimpinlah. Kalau punya kemampuan untuk memberi dengan ikhlas, ya kan? Bermacam-macam dikatakan itu karunia yang dimiliki oleh orang. Dari Roma 12 ayat 3 sampai 8 itu berbicara tentang ada begitu banyak karunia di dalam hidup tubuh ini. Jadi persembahan tubuh itu yang pertama tubuh yang sehat pastinya. Tubuh yang sehat akan mendukung pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, betul enggak? Ya pasti. Karena kita sakit kan enggak mungkin. Kita sakit berapa waktu kan enggak bisa latihan nyanyi, enggak bisa main musik, enggak bisa berdiri. Ada yang sakit-sakit itu sampai enggak mampu ototnya, enggak punya kekuatan untuk berdiri. Terus bagaimana kalau dia mau jadi asyir begitu aja? Enggak bisa. Kalau kita sakit ya pasti terbatas kan gitu saudara. Karena itu kita perlu menjaga kesehatan tubuh agar maksimal dipakai sebagai alat kemuliaan Tuhan. Hal-hal sederhana sebenarnya kita bisa lakukan. Kemarin dulu ada seorang ngirimin saya tentang ada tulisannya begitu, ternyata minum air hangat itu besar khasiatnya kan begitu. Saya jawab, saya pernah terima ini, video ini, dan itu risetnya dokter Jepang sebelum pandemi. Sudah kira berarti 2 tahun yang lalu ya sudah. Dan saya mulai praktekkan. Jadi malam mau tidur saya minum air hangat agak panas gitu. Bangun tidur sebelum diisi yang lain saya minum itu lagi. Dan saya bilang sama orang itu. Dan saya merasa tubuh saya sehat. Lebih sehat hari-hari ini. Nah, mari kita jaga tubuh kita. Yang kedua, memakai tubuh kita sebagai senjata kebenaran. Roma 6 ayat 13 berkata, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tapi yang sekarang hidup. Kapan mati? Dulu sebelum ditebus oleh darah Yesus. Sebelum diperdamaikan dulu mati, tetapi sekarang hidup. Dihidupkan oleh pengorbanan Kristus. Serahkanlah anggota tubuhmu kepada Allah untuk apa? Menjadi senjata kebenaran, artinya melaksanakan kehendak Allah. Pakai tubuh ini untuk itu, saudara. Beberapa contoh saja yang mau saya ungkapkan karena ini yang banyak ditulis di dalam Alkitab. Yang pertama salah satunya itu pikiran, saudara. Pernahkah saudara mempertimbangkan, artinya gini, mikir bahwa apapun yang kita lakukan dengan akal kita itu sangat menentukan pembentukan kita mau jadi apa, siapa. Jadi kalau saudara mau sesuatu yang baik, misalnya berapa tahun ke depan dalam hidup saudara, yuk beri asupan pikiran kita dengan hal-hal yang bagus tentunya kan. Misalnya bacaan firman. Saya sih enggak mendesak saudara untuk harus baca 1 hari 10 ayat seperti begitu saudara. Tidak harus demikian. Saya berapa kali bilang saya bertumbuh itu hanya dengan 30 menit waktu bersama Tuhan yang dipaksakan ketika saya di asrama. Tapi 30 menit itu jadi waktu yang berkualitas. Sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, berdoa, merenungkan kebenaran, dan kebenaran itu diterapkan, dicocokkan dengan hidup.
Dan itu sangat berarti daripada saudara baca, waduh punya hutang hari ini 10, besoknya 20, 30, blenger. Dan kita baca seperti baca geser aja biar cepet pakai itu toh HP, pokoknya judulnya, pasalnya tahu. Tidak seperti itu sebenarnya saudara. Perlu diisi saudara. Semakin kita mengisi hal-hal yang rohani, baik bacaan, saudara jangan juga anti bacaan, tulisan. Ada orang bilang begini, tulisan itu kan tulisannya manusia. Loh lah enggak tulisannya manusia ya sopo saudara yang nulis. Tuhan kan jarinya enggak nulis di Alkitab langsung, ya kan? Itu juga tulisan manusia. Buku-buku saudara belajari A, B, C, A, I, W, O juga tulisan manusia. Jadi jangan anti begitu. Ada bilang, oh enggak mau renungan, ini tulisannya manusia, renungan ini. Tapi banyak orang yang kepadanya Tuhan buka rahasia-rahasia dan kita belajar. Begitu ya. Diterima, dilihat, dibandingkan. A bilang begini, B bilang begini, enggak pernah berhenti, suka. Saya bukan mau pamer saudara, tapi saya memang orangnya selalu rindu belajar. Orang-orang di rumah tahu, som apa saja saya melok selagi saya bisa itu. Dan saya merasa diperkaya dengan itu. Perlu, apalagi hasil riset begini, bilang gunanya apa sih? Ada anak di sini dulu, sekarang sudah dewasa dan dia di luar negeri. Dia bilang begini, nggak ada salahnya kita belajar apa saja, dia bilang begitu. Dan ilmu itu tidak akan pernah tidak berguna. Ada waktunya bisa dipakai. Mari kita belajar, pergunakan, isi pikiran. Saudara, saya bukan anti saudara mendengar segala macam itu. Bukan berarti yang Alkitab saja, pengetahuan-pengetahuan umum kan kita perlu. Kalau itu yang baik, betul. Saudara, sekolah itu kan pengetahuan-pengetahuan umum. Ilmu aljabar, ukur, ilmu alam, matematika itu kan pengetahuan umum. Ya enggak anti kita kan, kita belajar gitu. Ilmu sosiologi, pneumatologi kayak apa, antropologi, ilmu manusia. Orang menemukan dan kita tinggal nambah ilmunya, belajar dari situ. Kita enggak anti, tapi yang perlu juga diimbangi dengan yang perkara-perkara yang rohani supaya jadi seimbang. Oke, terus saja. Yang kedua, mata dan telinga. Mata dan telinga ini jalur masuk, saudara. Jalur masuk. Dan kita menerima pengaruh melalui mata dan telinga dari kecil. Apalagi anak kecil umur mulai 3 tahun, 3, 4, 5, 6 itu kan meniru banyak hal yang dilihat. Metode Glandeman mengajarkan. Kalau saudara pengen punya anak pintar, kalau sekarang nggak anak sudah nanti cucunya ya. Gitu. Dia bilang, dia pakai kartu kecil-kecil begitu, gambar. Setiap hari ajarkan 5. Misalnya hari ini binatang, ayam, bebek, dilewatkan saja untuk dilihat. Tidak boleh lama-lama, taruh. Besoknya apa lagi? Setiap hari. Dan itu sudah terbukti, kan? Makanya itu ilmu terkenal. Glandeman itu orangnya, penemunya. Saudara. Dan benar saudara. Jadi, ternyata mata sut gitu, masuk loh terekam di sini. Itu dalam waktu singkat. Nah, bayangkan setiap hari kita ya. Mulai umur berapa sampai sekarang apa yang kita lihat, kita dengar itu begitu mempengaruhi hidup kita. Seorang sosiolog mengatakan, ini riset ya, bahwa abad 21 ini anak-anak muda khususnya yang hidup dengan gadget. Dia bilang rata-rata telah diserang dengan 300.000 pesan-pesan sponsor komersil. Apa yang dilihat orang dan didengar. Ya, waktu saya skripsi saya pernah riset tentang hal ini, bahwa pengaruh perilaku manusia oleh media itu luar biasa.
sekarang ini gaya hidup itu saudara yang ditawarkan dengan flexing. Apa itu? Pamer. Kayak dikatakan dulu orang-orang dulu makin kaya, makin punya itu kayak disembunyikan saudara. Tapi sekarang kan seperti semakin dipamerkan begitu untuk menggoda gini-gini. Dan itu berpengaruh. Benar. Satu saat saya berbicara dengan seorang muda. Dia kadang-kadang kan saya buka, kalau saya sudah nganggur tuh saya baca juga sih status gitu. Lalu ada status seseorang dapat hadiah entah apa, bisnis kerja apa, 150 juta. Lalu anak ini posting itu dengan kata begini, 150 juta, mestinya 150 M. Begitu. Saya bilang, kalau aku jangan 150 juta, 15 juta pun aku bersyukur-syukur, saya bilang begitu kan. Saya bilang, iya tanggung katanya, anak-anak muda, tanggung omah. Maksudnya 150 M supaya saya punya segala, enggak enak lagi, enggak repot lagi begini. Benar itu pengaruh loh saudara. Anak ini jadinya kepengen saya kerja apa yang gampang dan duitnya banyak kan seperti itu. Terus saya bilang begini, itu kan cuman di dunia dongeng. Saya bilang, iya oma, dunia dongeng sama dengan dunia mimpi. Lo kamu tahu itu nggak mungkin dapet loh, aku bilang. Tapi kan efek-efek dari hal seperti itu ya. Dia bayangkan dia jadi, saya bilang, mau jadi artis ternama. Terus dapat punya ini, punya mobil mewah segala. Itu benar saudara. Dan saya nasihati, yuk bekerja yang kita bisa kerjakan. Yang nyata aja daripada kamu mimpi terus tapi lapar saya gitu. Benar dikasih kerjaan yang bilang, oh kerjaannya kayak gini malu, kerja keras enggak mau. Waduh saudara. Mari kita berusaha mengimbangi masukan-masukan yang sekuler itu dengan yang rohani. Yang ketiga, lidah. Yakobus bilang lidah itu mengendalikan seluruh hidup. Seperti setir kecil yang mengendalikan kapal yang besar. Lidah bisa untuk memuji Allah, bisa juga untuk mengutuk sesama, bukan sesama. Malaysia. Sesama. Yang perlu kita lakukan adalah memakai lidah untuk memuliakan Allah. Ada seorang hamba Tuhan begini, gunakan lidah sebanyak-banyak mungkin untuk menceritakan Kristus kepada orang lain. Lu kok balik gitu, kok kenapa Kristus? Ya tujuan Tuhan kan untuk itu saudara. Alkitab bilang begini loh, Yesus bilang tanda-tanda zaman itu makin menjelang Tuhan datang tuh hidup manusia makin sulit, bukan? Ya, Yesus bilang begini, kalau tidak dipersingkat waktunya akan semakin banyak orang yang kehilangan keselamatan. Nggak tahan saudara, dengan segala tekanan hidup dan lain sebagainya itu. Makanya harus dipercepat kan gitu ya. Yesus bilang kalau nggak dipercepat waktunya, Yesus datang itu orang akan terganggu, semakin banyak orang murtad tinggalkan Tuhan karena nggak tahan. Bener loh. Saya itu kalau baca kitab Wahyu ngomong tentang benda-benda yang harus dipasang dengan tubuh untuk kita boleh ini. Saya bilang aduh, orang kan gak bisa kerja kalau gak pakai itu. Kalau gak kerja kan gak makan. Nah Alkitab Yesus juga berkata untuk mempercepat kedatangan Allah apa? Injil harus diperdengarkan kepada segala makhluk. Artinya usaha apa saja mesti dikerjakan supaya Injil bisa diberitakan. Menyambung ini, sambungannya itu ayat
4, tangan dan lidah kita. Tangan dan kaki. Efesus 8:28, 4 ayat 28 itu Paulus berkata, kita mengulurkan tangan untuk memberikan pertolongan. Tangan kita dipakai, kebijakan praktis, hal-hal yang kita lakukan secara nyata. Tapi Paulus juga mengingatkan betapa pentingnya berita Injil itu diperdengarkan kepada orang. Roma 10:14-15 berkata demikian. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru? Alkitab tadi kan ayat 12 berkata begini, barang siapa berseru kepada nama Yesus akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka berseru jika tidak percaya? Orang berseru Yesus tolong karena percaya. Kalau tidak percaya tidak mesti panggil Yesus loh saudara. Ya kan? Nah, tetapi bagaimana mereka percaya kepada Yesus jika mereka tidak pernah mendengar tentang nama itu? Bagaimana mereka bisa mendengar nama Yesus jika tidak ada yang memberitakan? Nah, bagaimana mereka bisa memberitakan kalau tidak ada yang diutus? Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Kabar baik ini berita Injil. Evangelion, dari situ ada kata evangelis, penginjil, penginjilan, evangelisasi. Jadi berita baik itu berita keselamatan lewat pengampunan dosa, bukan kabar yang lain. Kabar baik yang dimaksudkan Alkitab ini berita keselamatan di dalam pengampunan. Nah, Paulus melakukan dua-duanya. Berita disampaikan, hidupnya dibuktikan dengan perbuatan. Itu jalan bersama-sama. Kemarin saya ikut Zoom. Dikatakan begini tadi, berbicara tentang percepatan. Berarti berita Injil Kerajaan Allah itu harus dipercepat supaya mengejar, supaya banyak orang jangan sampai murtad, kan begitu. Dalam sejarah kira-kira tahun 80-an gak salah, zamannya Yeremia Rim, Edelio Saminton Pangela, berdirinya gereja Abalov, HKBP dan sebagainya itu saudara, gereja-gereja yang tadinya orang muda. Mereka bilang begini, mereka punya moto 3, sehingga memang wah itu meledak luar biasa. Dijangkaunya anak-anak sekolah, mahasiswa, 3. Dibilang get will send. Get itu jangkau orang, dibangun, kemudian diutus. Dijangkau, dibangun, dimuridkan, dibuat mengerti, langsung diutus, tidak berlama-lama. Pergi. Saya bilang, dan mereka bilang, sekarang justru Injil harus dibawa, Yesus dibawa keluar. Saudara tunggu ke sini. Oh, itu tidak mungkin. Karena di dalam mindset mereka kekristenan itu sesat kan. Sudah nginjak ke halaman itu sesat. Makanya berita itu harus dibawa keluar, dan gereja mula-mula dari awal sudah mengutus Barnabas, Silas, Saul, Paulus, mengutus Lukas, Markus dan Filipus. Mereka diutus. Gereja yang mengutus, mendanai, mengutus utusan-utusan Injil. Dicapailah gereja-gereja saudara. GBI sekarang itu makanya berkembang, itu karena mereka punya program seperti itu. Apa itu? Disengaja itu pembukaan ini baru. Ada orang mahasiswa yang sudah sekolah mau, sekarang kan mereka nggak ditaruh-taruh di Jakarta saja. Mau nggak kirim kemana? Ke Sumatera, Kalimantan. Ya pertama memang dibantu, pasti didanai saudara. Kalau enggak mana mereka bisa. Mereka kan perlu makan. Kalau mereka bingung makan kerja lagi ya gak bisa beritakan lagi. Akhirnya bingung sama cari makan. Memang harus ada gereja yang mengutus. Nah itu yang dikerjakan, dan itu menjadi percepatan dalam sejarah
Dan sudah dikatakan kalau kita sekarang ya mestinya generasi demi generasi memang beda dunianya. Generasi Z, teman-teman kita yang 23 tahun sampai 10 ya. Mereka punya pola pikir begini-begini, harus menjangkau temannya dengan cara seperti itu yang berbeda. Generasi ini kan punya pemikiran relatif. Kalau saya bilang ini kebenaran, mereka akan bilang, iya tah, itu kan katamu benar. Bagiku kan belum tentu. Betul adik-adik? Bagaimana memahami generasi itu? Dan di bawah 10 tahun sampai yang kecil-kecil yang baru lahir itu alpha. Nggak tahu nanti dikasih generasi apa lagi. Tapi yang jelas mereka sudah hidup dengan cara berbeda. Mereka mau dimengerti, dipahami dan ya tentu belajar bagaimana menjangkaunya kan gitu dalam Islam. Tapi Injil memang harus disampaikan dengan cara yang disengaja, kalau enggak ya nggak bisa saudara. Dan itu mempercepat kelebaran kerajaan Allah, berita didengar. Sekarang kan bilang, oh nama Yesus, iya orang tahu Yesus tapi cuman Yesus. Tapi Yesus yang apa? Kan begitu. Yesus yang berbuat baik tuh loh, yang buat mujizat, yang bisa menyembuhkan, menghidupkan orang mati. Ya kan bukan cuma itu, tapi intinya Yesus datang itu kan untuk menebus, menyelamatkan. Jadi dosa diselesaikan dengan pengampunan. Yang ketiga terakhir, persembahan yang menyenangkan Allah. Persembahan hidup yang dikhususkan. Persembahan hidup tadi yang bilang yang kudus itu, yang dikhususkan untuk menyenangkan Allah. Nah ayat 1 berbicara bahwa persembahan hidup yang berkenan tadi itu kata lainnya menyenangkan. 2 kali kata itu disebut dari ayat 1 dan ayat 2. Jadi persembahan hidup itu adalah persembahan diri kepada Allah dan itu menyenangkan bagi Allah. Nah, satu sisi ketika kita melakukan, memberikan persembahan hidup yang menyenangkan Allah, Alkitab berkata kita semakin memahami kehendak Allah. Dan semakin memahami kehendak Allah, yaitu kehendak yang menyenangkan Tuhan itu apa? Nah, ujungnya kalau Tuhan itu Tuhan sumber kebaikan yang bijaksana, saudara. Dia adalah Allah yang bijaksana, dia sumber kebaikan. Ya, kehendaknya pasti juga hal yang baik buat kita. Efek terakhirnya begitu. Ada Alkitab berkata, kalau kamu memberikan hidup kepada Tuhan seperti hamba, ya kan ada cerita itu. Jangan minta terima kasih. Yesus bilang, karena memang hamba patutnya melakukan, artinya kita gak boleh nuntut. Tapi saudara jangan khawatir, karena Yesus berkata, pada waktu aku datang, aku melihat hamba-hambaku yang setia. Tuhan bilang, sabarlah hambaku yang setia, kamu sudah melakukannya. Dan aku akan memberikan kepadamu yang menjadi bagianmu. Kita tidak perlu menuntut Tuhan, intinya kan begitu. Tapi Tuhan akan melakukan yang menjadi bagiannya Tuhan untuk memberikan kepada kita apa yang harusnya kita terima. Amin. Jadi persembahan ibadah yang sejati itu adalah ibadah totalitas seluruh aspek hidup kita. Ibadah yang dikhususkan untuk membuat kita berbeda, menjadi unik di tengah-tengah dunia ini. Dan itu menyenangkan Tuhan. Kita semakin berdiri, kita nyanyikan lagu aja tadi yang ajarku berdiam. Jadi saudara tidak harus nyanyi yang hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku
kasih-Mu. Bisa aku berbalik temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Ku damba hadir-Mu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Mari kita siapkan persembahan kita sekaligus. Haleluya. Oke. Sudah siap? Boleh kita angkat? Ya Allah yang hidup, tubuh kami ini bergerak hidup karena ada nafas Allah di dalamnya. Begitu bernilainya, dan kami mengucap syukur atas kehadiran Kristus di dalam hidup kami. Begitu ajaibnya Tuhan menciptakan kami. Dengan kiranya kehidupan kami juga menjadi kehidupan yang ajaib, dan hidup kami menjadi nyata dan terjadi dengan cara yang ajaib juga di lingkungan. Karena Kristus Tuhan kami adalah oknum yang maha ajaib, yang kami ceritakan secara agung bahwa Allah kami Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami ini menjadi persembahan yang hidup, berguna dari seluruh hidup kami, seantero hidup kami ini. Berguna bagi sesama, bagi lingkungan, bagi negara, bagi Tuhan, bagi keselamatan orang. Terima kasih Tuhan buat firman pada malam hari ini. Mulai dari pagi, siang, dan sore ini kami diberkati, dikuatkannya. Biarlah firman itu kami serius mempersiapkannya, mengubah jemaat, mengubah kami semua, mengubah hidup kami. Dan bisa kami diutus memberitakan tentang Yesus, dan banyak orang yang diberkati lewat pelayanan kami. Terima kasih. Persembahan kami ini Tuhan kami serahkan. Kiranya Bapa di sorga dipermuliakan, kiranya Kristus ditinggikan, dan persembahan kami ini berguna, dan orang lain tertolong, dan kami juga ada bahagia sejahtera. Anak-anak kami diberkati Tuhan, anak-anak sekolah. Setiap kaum pria bekerja diberkati Tuhan. Setiap wanita merencanakan, mengerjakan, melaksanakan, baik di rumah diberkati Tuhan. Amin. Apapun usaha yang kami kerjakan, kami percaya Tuhanlah sumber pengharapan kami di dalamnya. Tidak ada kami yang miskin, karena kami tahu Tuhanlah Tuhan yang berkelimpahan.
Dan ajar kami beriman dan melakukannya dengan proses. Dan kami percaya, kami bahagia dan diberkati untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, Indonesia ditolong diberkati Tuhan. Lepaskan anak-anak Allah dari virus-virus. Kalau sampai malam hari ini ada yang masih sakit, dalam nama Yesus kami berdoa. Kiranya dari kesembuhan, kelepasan bagi saudara-saudara kami. Berikan kami Tuhan iman, berharap kepada Tuhan. Tuhan jaga kami dalam minggu-minggu ini Tuhan. Supaya kami ada dalam keadaan nyaman, tenteram, bekerja dengan baik. Dan kami layani Tuhan dengan sukacita, damai. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita siap untuk pulang. Bapa di surga, tangan kami terangkat, kiranya Tuhan memberkati. Hati kami terbuka, kiranya Tuhan memberkati. Berikan kami sehat semuanya. Dan Tuhan berikan kami pengharapan. Hiburkanlah yang susah, kuatkan yang lemah, berkati yang kekurangan. Terima kasih Tuhan, kami buka hati, kami akan pulang bersama dengan pertolongan Roh Kudus. Ada malaikat mengawal kami. Kami terima berkat ini atas nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.